Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trismanto, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora. Pada kesempatan sore hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta bersama Ibu Inggit Asih Pawestri. Di suatu hari Ibu Inggit Pawestri mengalami masalah. Mungkin dia menyendiri di ruang kelas yang biasanya tampak semangat, energik, akan tetapi di hari itu Bu Inggit yang biasanya ke kantor, ke ruang guru, bersenda gurau bersama kami, teman-teman guru, pada saat itu dia berada di kelas. Nah, untuk itu saya ingin mengajak ngobrol, berbincang-bincang santai dengan Bu Inggit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum Bu Inggit. Selamat sore. Saya perhatikan kemarin Ibu Inggit kok kurang bersemangat ya. Biasanya raut mukanya cerah ceria, energik ya. Pada hari itu Bu Inggit kurang bersemangat, lemes. Ada apa Bu sebenarnya Bu? Boleh tidak bercerita dengan saya? Iya nih Pak, sebenarnya saya ini merasa gelisah ini Pak, karena akhir-akhir ini kita tahu ya dalam pembelajaran itu kurikulumnya baru, tapi ini saya bingung ini Pak. Bingungnya bagaimana nggih Bu? Mungkin nanti dengan Bu Inggit ngobrol santai dengan saya, masalah dari Bu Inggit bisa teratasi. Boleh bercerita Bu? Saya kan ngajar kelas 4 ya Pak, kurikulumnya kan kurikulum baru. Nggih. Sedangkan buku-buku di sekolah itu belum ada untuk buku siswa. Jadi saya merasa bingung gini Pak, saya harus memberi apa untuk anak, memberikan bahan apa ini untuk mengajar anak Pak. Oh, seperti itu nggih masalah Bu Inggit terkait dengan kurikulum baru, anak belum memiliki buku pegangan gitu nggih. Nah, selama ini Bu Inggit kan tahun ajaran 2022-2023 sudah berlangsung nih. Nah, selama ini Bu Inggit untuk mengajar anak-anak kira-kira memakai pegangan apa Bu atau diajari apa anak-anak itu Bu? Kalau sementara ini saya membuat print out Pak, jadi mencari modul-modul di internet untuk pembelajaran pada hari itu. Jadi saya print sejumlah anak gitu Pak. Tapi kan untuk mencetak sejumlah anak itu kan membutuhkan biaya ya Pak ya, butuh kertas, butuh tinta, butuh fotokopi juga, dan semua anak itu juga bukan dari keluarga yang mampu Pak. Oke. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Bu Inggit dalam mengajari anak selama ini mencari-cari sendiri nggih Bu bahan ajarnya di internet, mungkin lalu dengan print kasihkan ke anak ya, yang menjadi ganjalan masalah Bu Inggit butuh biaya ya Bu untuk mencetak di kertas tersebut. Nah, dalam usaha Ibu untuk mengeluarkan materi itu dalam bentuk print out itu kira-kira Bu Inggit melakukan apa lagi Bu? Usaha apa agar print out itu bisa berjalan? Jadi selain print out, saya juga membuat media PPT Pak, membuat presentasi PowerPoint, lalu
pembelajarannya saya menggunakan LCD, jadi anak-anak saya putarkan video dari YouTube, video pembelajaran, sehingga selain menggunakan printout, anak-anak juga bisa belajar dari video yang saya putar melalui LCD, Pak. Luar biasa sekali ya Bu. Meskipun tidak ada buku pegangan kurikulum Merdeka, Bu Inggit tetap berusaha menyajikan materi dengan cara Ibu sendiri ya, seperti tadi. Nah, kemudian ada lagi tidak Bu usaha Ibu selain tadi membuat PPT, video pembelajaran, respon anak bagaimana Bu? Dengan itu semua Bu. Anak antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran, hanya saja kan di rumah anak-anak itu juga harus punya buku pegangan yang sebagai panduan mereka belajar di rumah gitu Pak. Jadi ketika pembelajaran di sekolah anak-anak antusias, apalagi kalau menggunakan video, menggunakan PPT itu. Seperti itu ya Bu. Gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Inggit dalam usaha mengenalkan kurikulum baru pada anak. Nah, kemudian karena ini kurikulum baru ya Bu, yang baru saja kita pelajari dan anak pelajari, ada tidak Bu kendala lain untuk menyampaikan materi itu kepada anak Bu? Karena ini kan hal baru mungkin Pak, hal yang baru. Jadi memang kalau hal yang baru pasti persiapannya kan tidak semaksimal seperti kurikulum yang sudah berjalan. Sehingga untuk mensiasati hal tersebut kadangkala anak-anak saya ajak belajar di luar Pak, kalau materinya relevan dengan lingkungan sekitar. Contohnya misalnya belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Jadi anak-anak saya ajak ke luar kelas, ke halaman, mengamati tumbuhan, mengamati alam-alam sekitar. Berarti ya anak lebih paham ya Bu dengan ajak keluar mengamati alam dan nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ada tidak Bu kendala yang dialami Ibu untuk istilahnya menyampaikan ini materi baru ini ke orang tua? Kan orang tua juga harus perlu tahu bahwa anak yang Ibu ajar sekarang ini mendapatkan kurikulum baru. Seperti ya, itu Bu. Memang Pak. Iya, langkah Ibu betul. Jadi bagaimana? memang karena kurikulum baru, jadi orang tua itu harus diberikan pengarahan karena banyak perbedaan antara kurikulum yang sebelumnya ditambah dengan memang kita belum siap Pak untuk memberikan buku pegangan siswa, sehingga untuk mensiasati hal tersebut saya melaksanakan itu Pak, mengaktifkan grup paguyuban kelas, lalu mengajak wali murid melaksanakan MOW, masa orientasi wali murid. Jadi pertemuannya secara luring, berdiskusi di kelas, dan saya menjelaskan program pembelajaran pada 1 tahun ke depan. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali lagi Bu usaha Ibu dalam memahamkan siswa dan orang tuanya tentang kurikulum 2000 kurikulum Merdeka di tahun ini. Nah, kemudian apa yang nanti akan Ibu lakukan ya, terkait tadi ada kendala buku pegangan yang belum ada? Iya Pak, jadi langkah-langkah Ibu apa kira-kira? Ya, Pak ya. Mungkin saya akan berkomunikasi. Ya selain tadi berupa print out. Saya akan tetap berkomunikasi dengan atasan ya Pak, berkomunikasi kepada kepala sekolah supaya pengadaan buku siswa ini bisa dianggarkan dalam keuangan sekolah atau dalam penganggaran BOS. Selain itu, sambil menunggu, saya akan
mengaktifkan lagi ya Pak grup paguyuban kelas. Saya akan bicara apa adanya, kendala-kendala yang kita alami. Mungkin saja nih dari wali murid ada yang mempunyai usaha fotokopi Pak. Oh iya, wali murid saya ada yang punya usaha fotokopi Pak. Dan juga ada wali murid yang tingkat ekonominya itu mampu. Dan bisa membantu untuk Ya, ya. melancarkan kegiatan pembelajaran melalui paguyuban, grup paguyuban kelas 4. Iya, wah sangat inovatif sekali Bu langkah yang ditempuh. Ya, itu merupakan langkah yang luar biasa Bu menurut saya yang nantinya akan Bu Inggit laksanakan ya. Kemudian untuk melaksanakan rencana itu Bu, nanti rencana yang sudah Ibu buat, adakah yang nantinya akan dilibatkan Bu untuk mewujudkan rencana-rencana yang sudah Ibu siapkan Tentu tadi? Pak, tentu saya akan melibatkan teman-teman saya dan tentunya tak lupa grup paguyuban itu sendiri wali murid. Jadi karena kendalanya saya itu adalah print out, tetapi selain itu kan saya juga mampu untuk membuat PPT ya Pak. Jadi saya akan membuat rangkuman ya Pak, rangkuman materi pembelajaran saya akan buat, saya akan susun, lalu saya akan meminta bantuan kolaborasi bersama guru kelas 5 untuk mengevaluasi hasil rangkuman yang sudah saya buat karena nantinya anak-anak kelas 4 kan akan naik ke kelas 5 supaya materi yang saya ajarkan itu relevan dengan nanti ketika mereka kelas 5 dan untuk persiapan ANBK. Itu yang kedua, karena grup paguyuban itu juga harus saya libatkan, jadi sehingga mungkin dari grup tersebut saya akan mengkoordinir atau meminta ketua membuat kepengurusan Pak, membuat kepengurusan paguyuban kelas, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya dari wali murid itu sendiri. Jadi ketika ada permasalahan yang tidak bisa dihandle atau belum bisa dihandle oleh sekolah, nantinya ada peran dari grup paguyuban kelas tersebut di mana pengelolaan organisasinya itu secara penuh menjadi hak dari wali murid. Itu Pak ya mungkin ya Pak. Wah, ya. Bagus sekali Bu Inggit langkah yang nantinya akan dilaksanakan dan itu Bu terkait dengan nantinya akan sudah ada berupa print out dari rangkuman materi yang Ibu buat dan nanti langkah berikutnya kira-kira apa lagi? Langkah berikutnya selain membuat print out dan juga membuat PPT, mengkoordinir wali murid, mengkoordinir grup paguyuban, lalu berkomunikasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan teman sejawat untuk mensiasati hal tersebut. Saya akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas Pak, karena dalam kurikulum Merdeka ini banyak sekali materi-materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari Pak. Itu Pak. Oh ya, mantap sekali Bu langkah Ibu ya, mantap sekali ya. Harapan saya dengan langkah-langkah itu Ibu bisa bangkit lagi semangatnya, bisa lagi ceria, senyumnya tambah lebar ya. Semoga langkah yang sudah Ibu rancang nanti bisa terwujud ya Bu. Semoga Pak. Gimana Bu rasanya setelah ngobrol-ngobrol dengan saya Bu ini? Lega ya Pak ya, karena memang tadi saya merasa bingung, saya harus melakukan apa. Kalau saya ngeprint terus, biayanya juga akan banyak dan tidak semua penganggaran BOS itu kan untuk kelas 4, masih banyak pos-pos lainnya juga sama pentingnya. Jadi saya merasa nggak enak nih Pak, kalau saya terus-terusan ngeprint, fotokopi terus. Ya Bu, harapan saya tadi semoga terwujud, tetap semangat selalu Bu ya. Senyum tetap dikembangkan sebelum ibadah, life must go on. Ya, terima kasih Bu Inggit sudah bersedia berbagi cerita dengan saya.
Ya, tetap semangat dan sukses Oke, selalu untuk Pak, Bu terima Inggit kasih loh, tentunya. Pak, atas waktunya ini mau mendengarkan cerita saya. Ya, ya. Terima kasih sekali lagi Bu Inggit. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan insya Allah saya akan melihat rencana Ibu itu menjadi real, menjadi nyata Siap, di Pak, waktu siap. dekat ini. Ya, Pak, selalu Semangat semangat, selalu Pak Bu Inggit. Kris. Ya. Selamat sore. Selamat sore Bu Inggit dan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.